Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Wassalatu wassalamu ala ashrafin nas Sayyidina Muhammadin habibi wa qurrati a'yunin nas wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi khairin nas amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di akhir-akhir ini kita mulai kehilangan salah satu sifat yang merupakan bagian dari iman, yang sebenarnya ketika sifat ini dimiliki oleh kita, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang baik. Apakah sifat tersebut? Sifat tersebut adalah budaya rasa malu dalam diri kita. Gara-gara kita sudah mulai terkikis sifat malu dari kepribadian kita, maka terkadang kita melampaui batas dalam melakukan sesuatu dan seakan kita tidak lagi mempunyai rem dalam diri kita. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pernah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u syu'batun minal iman, kata baginda Nabi, bahwa rasa malu, sikap malu itu syu'batun minal iman, ialah bagian daripada iman, penggalan iman. Maksudnya apa? Ketika kita mempunyai rasa malu dan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita ini ibaratnya mempunyai rem kampas yang bisa mengendalikan sikap kita dalam melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan. Dalam kesempatan yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, innal haya'a wal imana kurina jami'a, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar, rahul hakim wal baihaqi. Kata Kanjeng Nabi, innal haya'a wal imana, sesungguhnya rasa malu, wal imana dan iman, kurina jami'a, selalu bersama-sama, selalu bergandengan antara rasa malu dengan iman, selalu bersamaan. Fa idza rufi'a ahaduhuma, maka ketika dihilangkan salah satunya, rufi'al akhar, maka satunya juga hilang. Ibaratnya dua sisi mata uang. Jadi ketika satunya hilang, maka satunya juga menjadi hilang. Artinya apa? Ketika kita tidak punya rasa malu, maka iman kita juga lambat laun akan hilang. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, rasa malu ini ketika menempel kepada seorang guru misalnya, maka dia akan malu kalau hanya menerima gaji tetapi tidak mengajar. Misalnya dia hanya mengutamakan bagaimana dia mendapatkan gaji padahal dia tidak mengajar, maka dia akan malu pada dirinya sendiri. Rasa malu ketika menempel kepada seorang pengusaha, maka itu dapat menghalangi seorang tersebut untuk melakukan kecurangan-kecurangan terhadap anak buahnya. Rasa malu ketika menempel kepada seorang kiai, seorang ulama, seorang ustadz, maka dia juga akan menahan diri untuk tidak menjual ayat-ayat suci Al-Quran, untuk tidak menjual hukum demi kepentingan sesaat. Rasa malu ketika menempel kepada seorang pejabat, kepada seorang abdi negara, maka dia juga akan terkekang dirinya sehingga merasa malu kalau melakukan korupsi, merasa malu kalau menelikung uang rakyat, merasa malu kalau melakukan pelanggaran, merasa malu kalau berbohong. Rasa malu ketika menempel pada seorang hakim, maka dia merasa malu kalau menyelewengkan aturan, merasa malu kalau membuat kebijakan tidak sesuai dengan perundang-undangan dan lain sebagainya. Inilah hikmahnya ketika rasa malu itu menempel pada diri seseorang. Sekecil apapun
pelanggaran yang dia lakukan, maka akan terkontrol dengan sifat malu itu. Dan sifat malu ini bisa menempel kepada siapa saja, kepada pejabat, kepada pengusaha, kepada pelaku bisnis, kepada ilmuwan dan lain sebagainya. Maka sekali lagi saya sampaikan, ketika rasa malu ini benar-benar dimiliki oleh seseorang, maka dia akan mempunyai rem kampas untuk tidak keluar dari jalur yang seharusnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak rasa malu ini bisa dibagi menjadi 3 sisi paling tidak. Yang pertama adalah malu pada orang lain. Jadi malu pada orang lain ini tingkatan paling dasar. Malu pada orang lain artinya kalau ingin melakukan, ketika ada hasrat ingin melakukan sebuah pelanggaran, maka dia merasa malu kalau sampai pelanggaran tersebut dilihat oleh orang lain. Saya katakan inilah tingkatan malu paling dasar, karena ini masih punya ketergantungan kepada orang lain. Artinya, seandainya tidak ada orang lain, maka dia tidak akan malu lagi melakukan pelanggaran itu. Seandainya tidak ada orang yang melihatnya, seandainya tidak ada orang yang mengontrolnya, maka dia tetap akan melakukan pelanggaran, dia tetap akan melakukan kesalahan, dia tetap akan melakukan kemaksiatan. Seandainya nggak ada orang lain. Kenapa? Karena rasa malunya masih digantungkan kepada orang lain. Ini malu tingkatan paling dasar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malu di atasnya lagi tingkatan yang kedua adalah malu pada diri sendiri. Malu pada diri sendiri. Ini lebih tinggi derajatnya daripada yang pertama, karena diri ini akan selalu ada selama hayat masih di kandung badan. Artinya selama orang itu masih merasa malu kepada dirinya, dia dalam kondisi sadar, pikirannya masih waras, panca inderanya masih normal, dia merasakan dirinya masih ada, maka selama semuanya inderanya masih normal, ingatannya masih normal, dia ingat pada dirinya sendiri, ketika melakukan pelanggaran ingat ada dirinya, dia akan sadar dan dia merasa malu kepada dirinya sendiri. Ini tingkatan yang kedua. Dalam artian, rasa malu seperti ini pun masih tergantung kepada daya ingat dan daya kesadaran dari diri kita masing-masing. Artinya selama kita masih sadar bahwa ada diri kita yang melakukan tindakan yang keliru, lalu kita malu kepada diri kita sendiri. Kecuali kita sudah tidak sadar bahwa ada diri kita, sehingga kita dengan begitu enjoy, dengan begitu santainya melakukan sebuah pelanggaran. Orang seperti ini kan sudah bisa dikatakan sebagai orang yang gila atau stres. Mengapa? Karena dia sudah tidak sadar pada dirinya sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tingkatan malu yang paling tinggi, saya sebut di sini tingkatan malu yang paling tinggi itu malu kepada Tuhan. Kalau sudah malu kepada Tuhan, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ainal mafar. Kemana kita akan lari? Tuhan itu selalu ada bersama kita. Kita lari ke kamar, Tuhan melihat kita. Kita masuk ke dalam tanah sekalipun, Tuhan masih bersama kita. Kita mau lari kemana? Mau lari keluar alam pun Tuhan masih bersama kita. Apalagi kita ada di alam semesta. Dalam keadaan sadar ataupun tidak, Tuhan masih bersama kita. Dalam keadaan suci atau tidak, Tuhan masih bersama kita. Dalam keadaan bahagia dan berduka, Tuhan pun masih bersama kita. Dalam keadaan sendiri atau banyak pun, Tuhan masih bersama kita. Oleh karena Allah atau Tuhan selalu bersama kita, ketika kita menanamkan rasa malu atau menyandarkan rasa malu kita kepada Tuhan, maka dimanapun kita berada, kita akan selalu merasa terawasi. Kita akan merasa terkontrol, kita akan merasa terpantau oleh Tuhan, sehingga ketika timbul keinginan untuk melakukan pelanggaran, ketika timbul keinginan untuk melakukan kemaksiatan, ketika timbul keinginan untuk melakukan kejahatan, kita ingat bahwa Allah bersama kita. Allah itu lebih dekat, ana aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah, bahwa Allah itu lebih dekat kepadanya daripada urat nadi kita. Oleh karena itulah, kalau kita punya kesadaran tingkat tinggi seperti ini, rasa malu kita sandarkan kepada keberadaan Tuhan, maka sampai kapanpun kita tetap terkontrol, kita bisa menahan diri. Karena sekali lagi saya katakan, di mana saja kita berada,
dalam waktu apa saja, dalam kondisi apa saja, maka Allah selalu bersama kita. Kalau sudah ini kita punya, maka kita tidak perlu lagi orang lain untuk mengawasi kita. Kita tidak perlu lagi kamera untuk menjaga gerak-gerik kita. Kita tidak perlu polisi, kita tidak butuh tentara, kita tidak butuh atasan kita untuk tidak melakukan pelanggaran. Tapi kita sudah punya Tuhan yang selalu mengawasi kita dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun kita saat itu. Ketika kita punya kesadaran bahwa kita dipantau selalu oleh Allah, maka budaya malu kita yang jenis seperti ini adalah malu tingkat pol, dalam artian sudah tidak bisa lagi ditawar-tawar, sehingga kita insya Allah akan menjadi manusia yang terkontrol, manusia yang mampu menjaga diri karena kita selalu menyandarkan keberadaan malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita termasuk kepada tingkatan yang ketiga, yaitu tingkatan malu yang paling tinggi, malu kepada Tuhan, sehingga kita malu ketika akan melaksanakan kemaksiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.